Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ala tabi'ina lahum wa man bihudahu muqtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Badan Ta'mirul Masjid Sabilur Rasyad, yang sama kita muliakan Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Haji Nur Sukri Nur Kamiden, yang insyaallah akan memberikan tafsir setelah sholat zuhur. Khusus para hadirin wal hadirat jamaah sholat zuhur yang insyaallah senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat. Kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang tak pernah putus dan berhenti diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam kita kirimkan dan kita persembahkan kepada teladan kita, idola kita semua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa kullu bani Adam khata'un, setiap manusia lahir dari keturunan anak Adam khata'un, pasti pernah melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kesalahan atau dosa dilakukan kepada Allah atau kepada manusia, secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Karena memang manusia itu Allah bekali dua potensi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada potensi fujur, durhaka, maksiat, ada potensi takwa, taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua potensi ini yang harus kita kelola dengan baik. Jangan sampai diri kita didominasi dan dimonopoli oleh potensi fujur itu. Yang kita usahakan adalah bagaimana senantiasa menghadirkan nilai-nilai takwa, rasa takut di dalam hati kita. Takut yang kemudian didefinisikan oleh para ulama bahwa al-imtithalu bi awamirillahi, menjalankan dengan sekuat mungkin, ya, semampu mungkin seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan takwa. Nah, hanya dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari terkadang kita jatuh dalam perkara-perkara dosa, melakukan maksiat, bahkan meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah berbuat dosa, perkara yang Allah haramkan, juga meninggalkan perkara yang Allah wajibkan. Kan misalnya ada orang yang dia meninggalkan sholat dan pada waktu yang bersamaan juga dia minum khamar atau berzina. Jadi kan sota dobol-dobol ini kesalahan ini. Dia meninggalkan kewajiban sholat dan pada saat bersamaan dia bermaksiat kepada Allah, melakukan yang Allah haramkan, katakanlah berjudi atau minum khamar. Nah, dengan dosa itu semua kemudian Allah hadirkan fasilitas Ramadan. Kalau di luar Ramadan mungkin ada istighfar, ya. Jadi Ramadan ini menjadi spesial. Kenapa? Karena di bulan itulah kemudian Allah obral ampunannya, bukan hanya kepada orang-orang yang bermaksiat kecil-kecilan, tapi kepada para pelaku dosa-dosa besar. Sengaja Allah hadirkan Ramadan selama sebulan penuh
untuk mereka kemudian membersihkan dosa-dosanya. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah menyapa orang-orang yang berbuat dosa. Dosanya bukan lagi dosa kecil, dosa besar. Bahkan dikatakan dengan redaksi asrofu. Qul ya Muhammad, katakanlah kepada umatmu, kepada para pengikutmu, li'ibadiyalladzina asrafu, mereka adalah hamba-hambaku yang berbuat dosa telah melampaui batas. Jadi kalau seandainya dosa itu ada DP, ada ukurannya, ada batas wilayahnya, nah orang-orang yang asrafu itu sudah melewati, keluar daripada batas yang Allah tentukan. Jadi memang sudah melampaui batas, tidak lagi terhitung dosanya. Qul li'ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah, katakan kepada mereka, jangan pernah berputus asa kepada ampunan Allah. Rahmat Allah, kasih sayang Allah itu luas sekali. Makanya dalam banyak hadis, misalnya hadis qudsi, Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman, siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Siapa yang akan datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi. Jadi bayangkan ini bumi ini full dengan dosa kita. Kita datang kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, asalkan tidak menyekutukan Allah ya. Kalau berbuat dosa tambah dengan syirik, oh parah sekali. Tapi kalau berbuat dosa-dosa besar tidak menyekutukan Allah, artinya masih meyakini Allah adalah Tuhan yang esa dan tidak mengotori tauhid kita kepada Allah dengan kesyirikan-kesyirikan lain, maka Allah mengatakan saya akan mendatanginya dengan ampunan sepenuh bumi. Jadi sama, kita datang dengan dosa sepenuh bumi, Allah pun akan datang dengan ampunannya sepenuh bumi. Jadi kepada para pendosa, dan saya pun termasuk di situ, karena setiap manusia pasti berbuat salah, pasti pernah berpotensi melakukan dosa, sehingga kita manfaatkan bulan Ramadan ini, bulan yang Allah jadikan sebagai sarana untuk kita bersih diri dengan berbagai macam proyek-proyek dan agenda-agenda ibadah besarnya. Misalnya mega project di bulan Ramadan itu adalah puasa, siam di siang hari. Nabi mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan, maka cukup dengan puasa itu sebenarnya Allah sudah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Terakhir, bahwa Ramadan 1 sampai terakhirnya adalah rahmat. Ramadan 1 sampai terakhirnya insya Allah adalah ampunan. Ramadan 1 sampai terakhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Sehingga kalau ada orang yang meninggal di hari pertama Ramadan, asalkan dia sudah menyambut baik Ramadan, sudah berpuasa imanan wahtisaban di hari pertama Ramadan, lalu dia meninggal, maka hari pertamanya itu sudah membebaskan dia dari api neraka. Sebab Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih, walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kullu lailah, dan Allah memberikan pembebasan itkum minan nar kepada setiap hamba-hambanya di bulan Ramadan, dan pembebasan dari api neraka itu terjadi setiap malam. Jadi kita sudah Ramadan ke-10, andaikan ada yang belum dapat ampunan, malam ini masih ada harapan untuk dapat ampunan. Tidak dapat lagi, masih ada besok sampai akhir Ramadan. Sehingga kalau ada orang yang berlalu Ramadannya, berpisah dengan Ramadan, dan dia tidak mendapatkan ampunan, maka orang inilah yang mendapatkan doa dari malaikat Jibril dan diaminkan oleh manusia terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ragima anfu rajulin adraka walidayhi fangsalah adraka Ramadan fangsalah minhu wa lam yughfar lahu. Celakalah seorang hamba yang Allah berikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan, sampai Ramadan itu berpisah dengannya, dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ja'anallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin wal maqbulina insyaallah fi syahril karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.